pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita sudah masuk di tahun 2026, tentunya kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Sebagaimana kami berdua selalu berbahagia. Ada saya, Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamun, tahun 2026 ya. Iya, ini kita udah episode kedua di tahun 2026. Hah? Iya, tanggal 1 kan kita sudah hadir. Yang jelas, selalu saksikan program Doncast hanya di Nusantara TV. Sampai lupa saya kalau ditonton. Nggak boleh lupa, orang sama-sama Don soalnya. Bang Don, ya, ini ada peristiwa yang mengejutkan dunia ini, Bang. Sama sekali tidak mengejutkan. Tidak mengejutkan ya? Karena Amerika sebenarnya sudah menggulingkan begitu banyak pemerintahan. Betul, dan dia juga sudah kasih sinyal-sinyal sebelumnya. Coba gitu, bayangkan, ada Gaddafi, ada Saddam Hussein, ada siapa lagi sebelumnya, Suriah, ada siapa lagi, begitu banyak sebetulnya yang sudah jatuh. Dan kemungkinan akan ada yang lain lagi katanya ya. Dia sudah kasih warning, siap-siap gitu ya. Yang mengejutkan itu karena terjadi di Amerika Latin. Nah, yang lainnya itu di luar itu gitu. Itulah yang mau kita diskusikan, Bang Don, bersama penonton setia kita yang selalu menyaksikan di Nusantara TV dan juga melalui channel YouTube official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe ya tayangan Doncast. Dan narasumber kita? Kali ini kita sangat beruntung sekali. Kita punya narasumber yang bintang 5, spesial, ya. Platinum. Satu di Jakarta, satu di Saint Petersburg, ya. Yang dekat dulu di sebelah kita ini. Kita sudah kehadiran Profesor Alexius Jemadu, Guru Besar Hukum Universitas Pelita Harapan. Hubungan internasional. Thank you, Prof. Saya tahunya karena kami sejak kecil juga sama-sama. Main bola ya? Main bola sekolah SMP. Oh iya. Sebenarnya Prof Alex, kalau Bang Don nggak jadi jurnalis, mungkin sudah jadi pemain bola profesional atau di kampus ya. Bisa jadi pelatih PSSI dia. Oke, dan kita juga sudah terhubung dengan pakar militer yang juga guru besar di Saint Petersburg University, Profesor Koni Rahakundini Bakri. Dan kedua narasumber kita ini enak dengarnya. Ya. Berisi lagi. Betul. Prof Koni, apa kabar? Baik, selamat pagi. Salam hormat Profesor Alex. Salam hormat buat Dabido. Thank you, Profesor. Lama tidak Basuo kita. Katanya Prof Koni kalau ini setengah orang dalam karena dari Ordal ini. Tapi sejak di Rusia rajin berenang ya, Prof ya? Berenang apa maksudnya deh? Ya maksudnya berenang, bukan kiasan gitu. Olahraga lah, ada olahraga. Aduh, lagi gini enggak lah, lagi main ya. Lagi winter di sini. Oke, kita nggak mau bahas tentang cuaca atau olahraganya Prof Koni. Tapi Bang Don, saya coba ke Prof Alex dulu soal apa yang baru saja kita diskusikan di awal ini. Saya bilang terkejut, tapi Abang bilang ya nggak mengejutkan amat. Cuma reaksi internasional. Bagaimana Prof Alex membaca reaksi internasional pro kontranya dan lain-lain terhadap penangkapan Maduro ini? Betul. Reaksi internasional kan ada dua ya. Ada yang diam-diam menyetujui Trump. Diam-diam. Ya, diam-diam menyetujui. Mereka tidak bereaksi. Tetapi yang menarik itu adalah mereka yang menentang Trump karena ini adalah satu pelanggaran hukum internasional yang luar biasa ya. Suatu dalam hubungan internasional itu intervensi ke negara lain seperti yang dilakukan oleh Trump itu hanya bisa dibenarkan karena dua alasan. Yang satu bisa dibenarkan, tetapi dua alasan. Self defense. Yang kedua itu ada otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Nah, Amerika Serikat, Trump dalam hal ini menggunakan yang self defense itu. Apa yang mengancam dia? Ada tiga hal ya. Secara historis sejak Hugo Chavez memang Venezuela itu sudah menyatakan permusuhan terhadap Amerika toh. Kemudian secara historis lebih jauh lagi ada yang namanya Monroe Doctrine. Awal abad 19 ya. Ketika Spanyol, negara-negara di Amerika Latin itu merdeka, Amerika mempunyai ketakutan bahwa itu akan dikuasai oleh Eropa. Karena itu presiden pada waktu itu James Monroe itu mengatakan
Western Hemisphere dari utara sampai selatan itu Amerika bagian punya. sphere of influence-nya Amerika. Kamu jangan ganggu lah. Ini wilayah pengaruh saya. Doktrin Monroe. Iya, doktrin Monroe mengatakan itu pelajaran sejarah Pak Don. Ya, Iya. Pak Don masih Sama ingat. guru kita waktu itu. Guru kami sama. Oh, ini maksudnya mungkin angkatannya sama ya. Jadi kemudian tentu ada narkoterorisme. Gitu. Iya. Nah, tapi satu hal yang kita harus catat, meskipun Trump menggunakan self defense itu, jadi di dalam studi keamanan, saya kira Prof. Koni juga tahu itu ya, persepsi ancaman keamanan itu bisa berbasis evidence, bisa juga berbasis persepsi. Nah, jadi dia bisa sangat subjektif. Dan menurut saya persepsi Amerika ini terlalu subjektif, membesar-besarkan bahwa siapa ini? Maduro ini ancaman eksistensial bagi Amerika, sehingga melegitimasi atau membenarkan tindakan dia untuk menculik orang ini atau presiden yang sedang berkuasa dari negara berdaulat dia ini, kan bahkan gitu, bersama istrinya. Iya. Jadi kalau pandangan saya pribadi, dia exaggerate ya alasannya itu ya. Lebih-lebihkan ya. Saya pikir akan lebih baik kalau itu melalui hukum internasional. Kalaupun dia dituduh melanggar hukum internasional karena narkoterorisme, akan lebih baik di mata dunia internasional dan juga di mata ya kami sebagai pengamat hubungan internasional, kalau hukum internasional itu tetap dijaga kewibawaannya. Tapi dalam hal ini Trump sudah dengan sengaja, intentionalities yang tinggi, mengabaikan hukum internasional, sehingga ini sinyal yang sangat berbahaya untuk tatanan dunia pada abad 21 2026 ini. Kita masuk dengan berita buruk seperti ini. Iya. Prof. Koni. Yes. Kita tunggu komentarnya. reaksi tadi. Kalau aku sih bilang bahwa yang disampaikan Profesor Alex sangat benar, terutama kalau kita kaitkan tadi tentang masalah perang persepsi. Nah, persepsi itu mesti kita perdalami. Gini, kita nggak usah terlalu kaget, karena sebenarnya Barat itu belajar dari kita. Jadi ada namanya dulu itu atau gitu ya, kita sebutnya Jakarta Method. Ada bukunya nih, Jakarta Method. Jakarta Method itu memperlihatkan bagaimana ketika era 65, 66, Indonesia itu menggunakan analisis hukum sebagai senjata untuk meluruskan sebuah bangsa. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya narasi hukum ini kan berulang pada saat era kita 10 tahun lalu. Ini kita mesti jujur nih bicara ya. Karena Barat itu orang yang paling cepat belajar. Sekarang lebih daripada Jakarta Method, mereka membuatnya adalah kita sebutnya the modern warfare. Apa artinya? Sanksi menggantikan pengepungan. Tuduhan dan persepsi hukum itu membenarkan sebuah tindakan militer, ya kan? Dan konflik itu bergeser dari yang misalnya militer ansih atau ancaman militer kedaulatan dan lain-lain, itu geser dia masuk ke konflik ideologi, bergeser dari konflik ideologi masuk ke hukum, masuk ke security, masuk ke sumber daya, dan ini menghasilkan pembingkaian strategis. Misalnya apa? Terjadi depolitisasi kekerasan. Jadi status politik lawan, tadi dia presiden, udah nggak penting tuh, gitu. Karena kita masuk sekarang kepada perlindungan pelaku dari akuntabilitas sudah hilang. Karena tadi yang di framing itu adalah bagaimana deklarasi perangnya menjadi tuduhan hukum. Dan artinya juga dengan Monroe Doctrine, seolah-olah hukum Amerika itu berlaku dimanapun, kemanapun, atas dasar survival of the fittest. Ini kan nggak ucapan Tukidides. Tukidides itu kan bilang, yang kuat itu dia bisa melakukan apa aja. Yang lemah ya udahlah, lu berharap aja dengan apa yang lu bisa lakukan. Gitu. Ya, jadi sepertinya Trump ini sekarang melakukan itu, dia ingin membuat Jakarta Method itu menjadi double Jakarta Method atau triple Jakarta Method. Apa yang pernah dilakukan di Indonesia tahun 65, kemudian mungkin periode 10 tahun lalu konstitusi dilanggar dan lain-lain, itu menjadi pelajaran buat Trump. Loh, kalau bisa begitu kenapa gue nggak bikin ya? Dan ini menurut saya normal-normal aja sih. Jadi kita nggak usah kaget maksudnya. Karena yang kita mesti kaget bahwa ini akan diperlakukan bukan saja kepada Venezuela. Tapi kalau bicara soal Venezuela, saya cuma mau ingatkan satu hal. Ini nggak cuma semata Amerika dengan lawfare sistemnya, ya kan? Bagaimana menguasai semua teknologi, komunikasi, cyber, and so on and so forth. Bagaimana kinetic power itu nggak digunakan, tapi menjadi pemukul terakhir. Tapi ini nggak berjalan. Ini yang kita mesti hati-hati. Tanpa dukungan internal dari Venezuela. Kalau kita baca beberapa berita, terbukti bahwa wakil presiden Venezuela itu melakukan beberapa pertemuan dengan kakaknya di Doha. Betul. Itu bicara tentang bagaimana Doha menjembatani si Wapres ini
ke Amerika untuk menyenangkan Amerika bahwa Maduro out deh, gue kayaknya lebih American minded ya, lebih bisa bantu kepentingan lu apa deh. Kira-kira kayak gitu yang terjadi. Makanya kita melihatnya kenapa operasinya 300 menit. 300 menit semua selesai. Bayangkan suami artinya istri, itu sudah betul-betul well organized lah kalau mau menyerang gitu atau menculik gitu. Very well so, dari intelijen, presisinya semuanya sudah datanya sudah sangat presisi. Dan lintas domain ya, kalau kita perhatikan ini kan kita mesti belajar satu hal. Berarti kemampuan mereka itu sudah lintas domain. Kita masih ribut militer harus kuat enggak. Dia secara cyber kuat, financial kuat, hukum kuat, informasi kuat, teknologi kuat, serangan bawah air kuat. Wah, jadi pas lah. Prof Koni, saya ingin tahu sebetulnya sebagai orang yang ordal di Rusia, bagaimana respon Rusia, bahkan teman Rusia misalnya Cina, kalau dilihat dari tempatnya Mbak Koni di sana terhadap peristiwa Saya ini? itu yang klaim ordal kan Pak Don ya. Kalau saya paling tidak punya informasi lebih banyak gitu. Tapi gini intinya dia jadi ordal karena kita ada di Valdai. Valdai itu adalah Dewan Penasehat Kremlin. Ya. Jadi akademis itu dikumpulkan untuk menasihati presiden. Jadi itulah, bukan cuma karena ordal apa nih judulnya. Iya. Nah, yang mau saya sampaikan, kenapa saya singgung soal Valdai? Di sini itu fungsi triple helix itu berjalan. Triple helix itu apa sih? Itu konsep di mana pemerintah bersama pelaku pasar dan akademisi itu tersinergi. Jadi mereka tuh saling menginformasi, saling bertukar pikiran, saling mendengarkan pendapat. Ini saya sekalian pesan sponsor nih. Jadi hati-hati kepada negara yang tidak mau mendengarkan pemikir atau kaum pemikir. Nah, jadi yang terjadi adalah triple helix ABG itu bisa terwujud baik di Rusia sehingga apa? Sehingga Rusia itu nggak perlu banyak ngomong aku bikin retorika. Wah kami negara kuat, dunia lagi kagum sama kami. Nggak pernah ada kalimat gitu dari Rusia. Tapi contoh, dia langsung lihat nih, wah Venezuela begini keadaannya, tanker saya nggak aman ya. Tanker negara BRICS tidak aman. Ya udah, dia langsung deploy kapal selamnya untuk protect bahwa apapun juga tanker dia harus aman, tidak terganggu oleh kejadian apapun di Venezuela ansih oleh Amerika Serikat. Jadi they are the doer, not the talker. Itu bedanya negara normal, negara kuat dan negara tidak normal dan tidak kuat. Pesannya itu jangan sampai negara tidak mendengar para pemikir. Iya. Itu ditujukan ke siapa Bang kira-kira? Saya nggak tahu. Prof Alex, kalau